What's up? What's up? Hehe, Very good, bro. What up? hehe. Good, good. How about Gimana you? kabar Bang? Looking good nih, looking good. Looking great, looking great. NFT beberapa hari ini lagi booming banget juga ditanyain. Jadi very excited to see kemana nih arah geraknya NFT. Walaupun crypto market lagi ini ya, lagi bearish banget, tapi Iya, tetap iya, semangat iya. lah Lagi pula NFT semuanya market intinya. sama crypto market itu two different niche ya, tidak selalu bersangkut paut ya Bang ya. Betul, betul. Justru ada yang uniknya gitu. Ketika memang crypto market lagi bullish, NFT justru lagi bearish. Dan ketika memang crypto market lagi bearish, NFT lagi bullish karena kan yang dipakai untuk transaksi kriptonya ya gitu. Jadi Oke, memang biasanya that seperti sounds itu tuh. good, that sounds good. Anyway, Kak Rahmat Hidayat, glad to have you here Kak. Dengan kita, piye kabare, jiwa raga sehat, porto sehat, tim semangat ya. Uh, anyway, Iya, Mas. Selalu sehat dan pastinya tim juga selalu semangat ya. Kita baru rilis tuh sekitar 12 hari lalu, tapi we got a very big response. Jadi kita semangat, semakin excited juga. Thank you juga Sarjana Crypto untuk ngobrolin ini gitu ya. Pas NFT lagi anget-anget banget. Thanks for inviting us. We are very glad, very honored lah to be here gitu. Dan yang lain-lainnya juga jadi makin semangat nih gokil untuk kita 12 hari hadirin yang ke lalu guys, depan-kedepannya. 12 hari yang lalu dan gue ngeliat Bang, lu foto sama Betul. Gozali juga. You follow the hype, right? We are not only follow Gozali, kita adalah orang yang institusi yang God pertama kali live damn. bareng Gozali. Kita pertama kali sebelum yang Bali. Dan gue secara personal juga yang memang bareng sama keluarga Gozali juga dari Bali ke Jakarta. Bahkan waktu Om Ded kemarin aku ada di sana juga. Dan lama ya sebuah kegiatan di Jakarta. Jadi we are very close also with Gozali. We're keeping close contact. Jadi semua hal ini tuh sangat dekat dengan kita. Jadi that's why we think kayak emang lagi banyak banget yang Oke, terjadi. That's why looking we're very forward to hype. talk more. Kita pengen dengerin lebih banyak nih guys about Kak Rahmat Sure. Hidayat sendiri dan juga Sir Movius dan juga NFT in general ya. Secara umum tuh NFT gimana sih dan juga Indo nih. Gue sangat tertarik banget karena kompetisi di Indo itu masih sangat baru dan belum ada yang kayak platform benar-benar coming up boom boom itu lebih lebih seru, bakal lebih seru karena kita punya banyak banyak option dan Indo tuh marketnya gede dan ya we looking forward to talk about it later. Tapi Kak pertama-tama dan paling utama nih, kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kak Rahmat ini boleh cerita dulu nih gimana sih bisa tiba-tiba end up di NFT niche dan juga ngerjain Sir Morpheus ini dan juga aplikasinya udah launching loh. Nanti guys kita ngomongin aplikasinya ya. Boleh Kak, silakan. Thank you so much. Jadi gue Rahmat, gue NFT enthusiast gitu. Dengan NFT enthusiast, obviously cryptocurrency enthusiast dan pastinya sarjana kripto udah lama lah di follow untuk tahu update-nya gitu kan. Jadi gue sendiri di dunia NFT sebenarnya kan memang booming 2021 tuh dari bulan Maret ya hype-nya gitu. Udah pernah dengar tuh sebelumnya di situ gitu. Tapi memang karena masuknya susah tuh mesti install banyak, pembelajarannya banyak lah gitu. Konsepnya juga susah banget kan untuk dimengerti gitu. Jadi waktu itu belum masuk gitu. Tapi kemudian aku ketemu sama teman-teman yang memang udah lama di blockchain. Jadi ketemu sama blockchain enthusiast, ketemu sama decentralized finance enthusiast gitu. Akhirnya bareng-bareng lah kita ngobrolin ini gitu dan akhirnya sangat tertarik ke sini gitu. Kalau aku pribadi secara background, aku kuliahnya hubungan internasional, fokusnya emang di international economy and finance gitu. Jadi lumayan tahu lah gitu tentang cryptocurrency gimana gitu kan, lumayan jadi perbincangan gitu kan. Terutama lately dengan banyak kebijakan negara yang ngomongin tentang kripto ya. Ada ban sana sini, jadi sangat menarik lah gitu. Jadi karena basisnya di situ, tertarik buat belajar kripto lebih dalam dan sampai akhirnya sekarang nyemplung banget di NFT. Long story short, here we are. Satu vibrasi ngomongin this kind of things. Ya, 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 ya. Looking good, looking good. Oke, jadi itu guys ya, Kak Rahman nih emang emang Ya, backgroundnya keren banget sampai apa namanya di hubungan internasional dan ya Kak, kalau boleh tahu nih Kak, di balik setiap nama itu kan ada selalu ada makna nih Kak dan lu dan teman-teman itu ngebangun
Kira Morpheus ini maknanya apa sih? Karena terdengar kayak Yunani atau Amerika Latin nih kayaknya. Right. Sebenarnya sendiri itu ada dari dua kata ya, tapi kita gabungin. Pertama tuh sir sendiri gitu. Kan kalau biasanya good morning sir, tapi kan kalau kita di dunia NFT world kita nggak kenal good morning sir gitu kan, udah lama gitu. Jadi kita selalu sebutnya GM sir, tapi pakai SER gitu kan. Jadi kita coba adopsi dari situ, sir. Morpheus-nya dari mana? As we all know, Matrix movies gitu kan, the characters is Morpheus gitu, which led us to lots of digitalizations, gimana kita bisa moving to the meta world per se. So kita ngambil dari situ. Jadi kita ser itu kita kataan sapaan yang ada di NFT, dan kemudian Morpheus characters itu gitu. Jadi how we are moving gitu. Atau kita dari dunia, kalau dilihat juga dari logo kita, dunia yang normal, kemudian ke dunia yang pixelated. Dengan di situ kita gambarin sebenarnya NFT and Metaverse gitu. Artinya kita pengen bukan bawa kita pengen lebih kenalin lagi nih orang-orang yang mungkin belum kenal NFT, pikir NFT itu susah, caranya susah. Kita bakalan mudahin perjalanannya gitu. Through digitalized world to meta world itu jauh lebih gampang kalau pakai Sir Morpheus. Itu sih Anjay, sebenarnya I got you. filosofinya, bro. Keren, keren, keren. Jadi, this is actually futuristic ya kayak karena ya menggabungkan antara dunia sekarang pixelated dan juga metaverse ya. Oke, jadi apa namanya adopsi dari CryptoPunk nih ya guys sebagai inisiator ya. Oh, salah ya kan. Yeah, who's not, apa itu, who doesn't like CryptoPunk gitu kan, ya kayak iconic banget from 2017 sampai kemarin sebelum disabet sama BIYC kan masih tetap merajai lah, tapi piece of historisnya Oke, akan tetap berada that's good, that's CryptoPunk. great, that's great. Ngomong-ngomong nih Kak, ya kan secara Sir Morpheus ini kita juga apa namanya ya, ada banyak beberapa fitur yang gue lihat juga mungkin bakalan helpful untuk apa namanya penggiat NFT, trader NFT di Indo, bahkan mungkin target marketnya bakal bisa di luar ya, tapi ini mungkin di Indo dulu ya. Nah Kak, ngomong-ngomong sebelum kita ngomong NFT, untuk Kak Rahmat sendiri ini secara personally, how do you see apa namanya di industri itself in general dan juga specifically in NFT apa namanya ya perspektif lu gimana sih Kak untuk orang-orang yang mungkin saat ini akhirnya kena batunya nih yang mereka sebelumnya tuh kayak cuan segala macam sekarang tuh kayak oh tok gitu mampus lu gitu kan akhirnya kena apa namanya season di mana turun anjok gila-gilaan nyata nggak semudah itu lu sendiri gimana perspektifnya Kak? Sure. Memang kan kalau kita ngelihat NFT maupun crypto market kan kita mesti lihat dia sebagai konsep atau dia sebagai hype, dia sebagai alat untuk transaksi atau dia sebagai alat investasi gitu kan. Kalau kita balik lagi konsep awal, either cryptocurrency atau NFT sendiri kan sebagai konsep punya tujuan yang beda gitu ya, bukan sebagai sekadar alat investasi gitu kan. Tapi memang nggak kita pungkirin segala sesuatu yang alasannya finansial itu jadi lebih cepat diadopsi gitu kan. Itu juga yang nyebabin kenapa sebetulnya cryptocurrency adopsinya lebih cepat gitu kan. Karena ada dampak finansial di situ gitu kan. Orang nyimpen tapi bukan untuk ditransaksikan kan. Pada dasarnya kan cryptocurrency kan untuk diperdagangkan gitu kan. Untuk oh gue kasih lu jasa ini kemudian gue bayar pakai crypto. Tapi kan kita belum ke arah sana sifatnya gitu. Masih adopsinya lebih kepada ke arah yang investasi gitu. Selama memang kita memandang ini sebagai suatu yang investasi, dan kita harus ready juga gitu. Investasi ada yang kalanya up, ada yang kalanya down gitu kan. Either crypto atau NFT, there must be that part kalau seandainya kita menganggapnya sebagai suatu alat yang investasi gitu kan. Tapi we are at Sir Morpheus gitu, dan juga teman-teman yang mungkin di exchange ngelihatnya kita ngelihat lebih jauh gitu, sebagaimana potensi cryptocurrency mempermudah transaksi batas negara gitu. Kita juga ngelihat banyak banget potensi dari NFT gitu, potensi dari NFT yang sebenarnya kan mengikuti keuntungan dari blockchain ya. Yang pertama itu tentang transparansi dan akuntabilitas, serta gimana prosesnya yang lebih cepat dari transaksi yang biasanya gitu. Sehingga kalau kita lihat ini, akuntabilitas dan transparansi yang ada di NFT maupun cryptocurrency, it will stay regardless of market kayak gimana. Secara konsep ini akan tetap ada gitu. Kalau kita ngomongin 2008 market price boom, houses, price doang yang boom, tapi konsep rumahnya akan tetap ada di situ. So does cryptocurrency and also NFT. As a concept,
ini yang bakal tetap bertahan gitu. Dan dimana sebenarnya kita mandang itu. Kalau memang kita melihatnya sebagai sebuah aset investasi, kita yang lebih hati-hati gitu kan. Don't put all your money in one basket. Aturan-aturan investasi yang udah diajarin selama ini dan segala macam tetap perlu diperhatikan. Nggak selamanya cuan, kayak dibilang. Dan juga just make sure uang yang ditaruh kalau dalam investasi, uang yang udah siap hilang. Kira-kira gitu kan. Penjelasan yang cukup lugas ya guys ya. Jadi mudah dimengerti dan itu menjadi apa namanya menjawab pertanyaan kita yang selanjutnya sebenarnya gimana sih cara menjelaskan NFT itu sendiri secara lugas karena bahkan Om Deddy aja pada saat itu booming ini apa sih NFT ini gue nggak ngerti gitu bahkan untuk dia gitu pada akhirnya dia mengundang si Arnold dan kawan-kawan dan apa namanya salah satu podcastnya itu sama Dokter Indra kalau nggak salah which is gitu kan ternyata as a konsep itu hal-hal yang baru ini memang terkadang sulit dimengerti dan perlu penjelasan kayak Kak Rahmat sampaikan ini bahwa sebenarnya as a konsep NFT ini bakal stay there regardless the price dan kita akan ngomongin soal use case-nya dari NFT sendiri nanti di pertanyaan belakang. Ngomong-ngomong Kak, apa namanya ya? Kalau misalnya kita ngobrolin NFT dan segala macam dan juga konsepnya ini, apa yang menurut Kak Rahmat ini paling apa namanya? Kan sekarang tuh paling gede tuh boomingnya tuh di JPEG, ya kan? Sebenarnya ada nggak sih turunan-turunan NFT yang lain yang bisa dipakai nih? Yang sebenarnya tuh Five Ticket Jazz ini tuh salah satunya tiketing gitu. Ada lagi nggak sih Kak? Boleh jelasin Kak? Cerita dong. Sure. Tapi mungkin untuk teman-teman di sini yang masih pusing ya apa itu NFT gitu dan banyak banget penjelasan di luar sana yang justru malah ngebingungin gitu kan. Simpelnya gini kalau menurutku gitu kan. Ya, NFT itu kan sebenarnya sertifikat digital gitu ya. Sama kayak sertifikat rumah gitu kan. NFT itu bukan asetnya, tapi NFT itu sertifikatnya. Misal rumah sama sertifikat. NFT yang sertifikat rumah itu kita sebut aset gitu. Jadi asetnya tuh bisa berubah, asetnya tuh bisa jadi apa aja. Tapi yang jelas siapa yang punya rumah ini gitu kan. Begitu juga dengan NFT gitu. Jadi gambar yang disebut tadi JPEG, or music atau apapun yang ditampung itu tuh cuman sebagai aset gitu. Tapi yang paling penting adalah si sertifikat digital bahwa sebuah alamat ini di internet dipunyai oleh wallet ini gitu. Ibarat sama lah, sebuah tanah ini di Menteng atau dimanapun itu dimilikin oleh si orang ini gitu. Walaupun nanti rumahnya berubah jadi lebih gede ataupun asetnya berubah, tetap kepemilikannya ada di orang ini gitu. Dan sertifikat ini jadi penting kenapa gitu? Orang tetap bisa menikmatinya, masuk ke rumahnya gitu. Orang tetap bisa foto. Begitu juga dengan NFT, orang bisa screenshot, orang bisa take a picture, jadiin itu wallpapernya sendiri. Tapi yang paling penting adalah mereka nggak bisa untuk jual itu kan. That's what special about the NFT gitu. You are the only one that have access terkait dengan kepemilikan ini. Kepemilikannya bisa ditransfer atau bisa dijual dan segala macam lainnya gitu. Sehingga kalau kita lihat NFT sebagai sebuah konsep kepemilikan, bisa banyak banget use case-nya. Batasannya tuh kreativitas sendiri sebetulnya gitu. Kita memang lagi explore yang baru ini tuh tentang tiketing kan di bersama Just Goes to Campus yang nanti kita akan bagi-bagi tiketnya. Karena kita ngelihat sebenarnya tiket itu kan sebenarnya tanda kepemilikan ya. Tanda kepemilikan bahwa lu boleh untuk datang ke suatu acara gitu kan. Tapi dan kita coba untuk mainin ini gitu kan. Kenapa sebenarnya kita masuk ke pasar tiket misalnya karena banyak banget tiket-tiket palsu. Riset kita tuh ada 12% tiket di secondary market itu justru palsu, bro. Nah, padahal kalau kita pakai dunia NFT, segala sesuatunya yang tadi aku bilang transparan dan akuntabel. Sehingga itu tuh bisa banyak banget tuh untuk mengamankan gitu. Jadi orang tahu nih tiketnya diisu sama siapa, sebelumnya dari mana dan kemana aja gitu. Kalau tiket-tiket yang kita lihat PDF tuh nggak jelas kan, bisa aja tuh dibuat, dipalsukan dan segala macam gitu. Tapi kalau ini jelas karena segala macam yang ada di blockchain tercatat. Gue salut sih penjelasan lu sih kak. Ken, gue salut tuh bang. Iya. Pokoknya udah dimengerti ya, karena banyak banget penjelasan. Gue pribadi aja sebagai orang yang mencoba menjelaskan ini, gue salut sih yang menjelaskan lu keren. Guys, kita beruntung banget ini ada kedatangan Kak Rahmat untuk menjelaskan NFT, which is gue pribadi aja agak wow, ternyata perspektifnya gitu juga bisa gitu lah, ambil dari sisi itu. Oke deh. Anyway, lu kan ini bangun Sir Morpheus nih. By the way, dari ini kan banyak banget turunan. Tadi kalau misalnya gue nggak salah dengar,
NFT itu cuma terbatas sama kreativitas masing-masing. Karena NFT, kalau misalnya dari penjelasan Kak Rahmat, adalah sertifikasi digital. Hak kepemilikan. Apapun yang lu miliki itu tidak terbatas. Karena Benar. NFT itu konsep dari hak milik itu sendiri, bukti dari hak milik. Jadi apapun yang dimiliki itu tidak terbatas. Mau lu hewan kayak, mau lu barang, rumah, whatsoever gitu ya kayak. Nah, untuk server, ya kan, apapun itu kan, topeng gua juga 100%. gitu kan, kalau misalnya gua belum NFT-in, ini belum punya gua gitu kan, sebenarnya belum tercatat secara ini kan, gitu kan. Itu dia kan. Nah, ngomongin soal Betul. tiketing nih Kak, gue setuju banget karena banyak banget yang kayak calo-calo segala macam gitu-gitu kan, dan juga apalagi sekarang dunia digital udah bisa Photoshop segala macam, lu bisa bikin QR palsu, kayak dokumen palsu, it will help I think the industry, we need this gitu. Dan kebetulan Sir Morpheus sendiri nih apa namanya, apa ekspektasinya di Indo secara general, di mana teman-teman dari Sir Morpheus engage banget nih ke Ghost to School. Apakah marketnya akan masuk dari situ atau kemana dulu nih? Sure. Oke, mungkin gue jelasin dulu dari Sir Morpheus gitu ya. Sebenarnya secara ide, Sir Morpheus itu, kita tuh simpel banget ya. Kita tuh sebenarnya sebuah mesin. Aku nggak bisa bahkan bilang kita nggak marketplace iya gitu, tapi kita fokusnya tuh di mesin. Mesinnya apa gitu kan? I remember lah gitu dulu waktu pertama kali koleksi NFT ribetnya nauzubillah gitu kan. Harus ngerti dulu kripto. Bayangin teman-teman kita yang belum biasa kripto. Kemudian mereka harus beli kripto yang pasangannya banyak banget. Gue mau beli Ethereum, ETH sama apa gitu, gimana caranya gitu kan. Dan setelah itu, setelah keribetan kripto sendiri, gue harus transfer ke wallet. Gue harus buat MetaMask, harus ngerti apa itu seed phrase, harus ngerti apa itu gimana caranya. Udah masuk ke MetaMask, udah masuk ke OpenSea, let's say gitu, the biggest marketplace right now gitu kan. Itu juga sulit tuh, mau beli project yang mana gitu kan. Jadi ada 3 step, 4 step lah kebanyakan di situ gitu. Susah banget, pusing untuk gimana kita bisa ngelakuinnya gitu. So, me and my friends at Morpheus actually was thinking tentang gimana ya kalau seandainya kita bisa permudah itu. Gitu. Jadi kita secara company itu sebenarnya singkat banget, mudah banget untuk dipahamin bahwa kita beli NFT itu bisa langsung pakai rupiah. Gitu. Jadi lu nggak usah kemana-mana, cukup dalam satu app, nggak usah lagi ke 3 app tadi, langsung transfernya pakai rupiah. Dan kita juga udah connected to OpenSea. Kita connected to OpenSea dan kita to other marketplaces yang nanti di mana orang-orang tuh kalau beli NFT tuh lihat dan kemudian langsung transfer pakai rupiahnya sendiri. Dan nggak lebih dari situ cuy. Jadi kita juga ngedesain, kita juga bersama tim kita ngedesain cara yang lebih murah untuk bisa mempunyai NFT. Jadi kalau NFT itu kan ada gas fee, ngaktifin ini, ngaktifin itu, bisa habis 4 juta Iya, iya, sendiri. iya. Tahu kan harga Ethereum pada waktu itu gitu ya. Tapi dengan kita at least 50% kita jauh lebih murah daripada yang itu. Nanti lihat aja, download app-nya dan rasain kenapa kita bisa desain sebuah sistem yang bisa buat transaksinya lebih murah, terutama untuk yang pertama kali transaksi di Wow. OpenSea gitu. Jadi jawaban yang tadi lebih lanjut lagi, karena kita mesin yang buat NFT pakai rupiah, akhirnya kita bisa masuk ke berbagai macam use case. Yang kayak lu bilang tadi, kita masuk pertama kali melalui ticketing gitu. Kenapa ticketing? Tujuan kita kan satu, pengen buat orang-orang tuh jauh lebih gampang untuk punya NFT, NFT for everyone. Kita udah punya mesinnya untuk bikin NFT lebih mudah dimiliki pakai rupiah, dan we find every use cases. Use cases yang kebetulan pertama kali masuk itu ticketing gitu. Jadi kita pengen orang tiket pakai NFT. Kalau orang-orang udah yang mungkin yang beli JGTC di sini ngerasain banget, nggak kayak beli NFT rasanya, karena segampang itu untuk beli NFT. While they realize they have their first NFT di sini, nggak sadar nggak apa-apa, tapi nanti mereka akan belajar bahwa itu NFT gimana gitu. Kita ngeduketnya gimana? Dengan kita cara bawa 2 inovasi baru nih dari industri ticketing. Pertama, kita bring gamification gitu. Jadi di gamification kita buatlah rarity-nya sendiri yang bagus-bagus gitu. Jadi nanti bisa ketemu artis yang reguler Iya, bisa naik iya, iya, VIP. iya. Itu kan game NFT banget ya, Bro. Wow. Jadi kita naikin kita naikin ke dunia dunia tiketing juga. Dan yang paling penting dan menurutku juga utama tuh tentang secondary market. Tadi aku bilang banyak tiket palsu dan segala macam nggak jelas gitu, atau orang-orang kalau beli di calo nggak tahu nih harga satu dengan yang lain gitu. Aku yakin sebenarnya dengan aplikasi kita nggak menghilangkan calo ya, karena calo juga akan masuk gitu kan mungkin untuk beli tiketnya. Tapi yang paling penting adalah orang-orang tuh jadi terdemokratisasi. Harganya tahu, dia akan jual berapa dan segala macam. Jadi bagian uninformednya
itu mereka akan tetap ke-inform dan segala macamnya terjadi di dalam aplikasi dan terhindar dari segala macam penipuan. That's what we are trying to bring dalam ticketing markets gitu. Jadi bukan cuman new things, bukan cuman keren-kerenan bawa NFT ke dunia ticketing, tapi kita juga bawa solusi baru. That's why kenapa kita choose untuk masuk ke dunia ticketing, karena penjelasan Gila tadi sih, gitu gila, ya. keren. Instead of, karena ada beberapa platform juga yang Indo dia mencoba untuk competing di kategori niche yang sama, yaitu jual JPEG, jual ini segala macam. Tapi menurut gue ini menarik karena ticketing adalah industri yang selalu ada, walaupun apapun itu segala macam, mudah dimengerti juga dan bisa segala umur, which is good untuk entry barrier yang pertama gitu ya. Iya, bukan cuma sekedar entry doang, karena kita memang pengen ngelihat problem di situ dan kita pengen jadi bagian dari yang nyelesain permasalahan itu gitu. Kita orang-orang blockchain nih, udah tahu kan apa bagusnya dari blockchain. Yuk kita bawa solusi-solusi yang emang udah kita pikirin sebagai komunitas blockchain, kita bawa ke masalah yang udah ada di real life. Jadi emang kita fokusnya bringing the solutions yang kita punya di Web3 untuk bisa kita bawa juga. Kita bridging Web2 and Web3. Kita bahkan kan beli NFT-nya pakai rupiah. So we're Wow. bridging that into Dua more question. use. Pertama adalah gimana sih regulasi? Jadinya nih lu bakal engage ke sini, ke regulasi jatuhnya. Gimana sih regulasi NFT saat ini, yang mana terakhir kali setelah Gozali itu pajak ini pajak itulah ya kan, sampai orang-orang bingung nih, apa nih kontribusi segala macam sampai gue dipajakin. Apakah itu akan berdampak juga ke apa namanya yang Sir Morpheus kerjakan, atau gimana? Yang kedua adalah ini kan masuknya bisa jatuhnya masuk ke anak kuliah segala macam. How misalnya gue adalah mahasiswa kampus, how actually gue misalnya mau bikin seminar ticketing segala macam, bisa nggak gue apa namanya masuk ke dalam ekosistemnya Sir Morpheus gitu? Karena itu menarik banget menurut gue. Pertanyaan terkait dengan pajak di dalam NFT. Kita tunggu aja keputusan pemerintah seperti apa gitu. Up to tonight gitu, masih belum ada kan keputusan resmi tentang gimana sebetulnya cara untuk melakukan pajak di situ gitu kan. Karena kan memang dunia Web3 itu dunia yang anonymous ya. Wallet yang kita kenal kan cuma wallet, tapi kita nggak kenal orangnya gitu. Jadi memang kita tunggu aja pemerintah gimana untuk coba masuk ke situ gitu kan. Dan yang juga kan sebetulnya yang mungkin bisa jadi bagian pajak kan di akhir pintu ya, ketika masuk ke exchange gitu kan. Tapi up until now, we're juga penasaran sama perkembangan what government have ya dari perpajakan ini gitu kan, karena emang lagi ngetop. Kemarin juga karena waktu bareng Gozali sempat ngomong gimana Gos dicolek tuh sama Dirjen Pajak gitu kan, hehe iya mas gitu, dicolek sama Dirjen Pajak gitu. Oleh karena itu juga baru buat NPWP dan segala macam gitu kan. Tapi menarik nih untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Itu jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yes please, let's collaborate gitu. Kita punya platform emang untuk help kalian semua gitu kan, karena ada masalah-masalah yang kita solve bareng dan buat event jadi jauh lebih menarik juga bro. Bayangin deh berapa banyak anak-anak yang suka Korea gitu ya, suka Korea, nyimpenin tiket nonton mereka gitu, nyimpen tiket mereka dalam bentuk fisik ditempel di kamar. Tapi prone banget gitu, karena kan ya bentuknya fisik gitu kan, bisa hilang, bisa apa gitu, kebakar, basah dan segala macam. Tapi kalau tiketnya dalam bentuk NFT, it's on the blockchain forever. Jadi walaupun company-nya nanti ada apapun gitu kan, let's say kalau seandainya di tiket yang company web tuh company-nya hilang ya hilang juga gitu kan, karena disimpan di server company kan. Tapi buat the beauty about blockchain ini tuh ada selamanya. Jadi memorabilia-nya ada selamanya bro, bahwa lu pernah datang kegiatan apa gitu, dan lu akan selalu punya itu dan bisa lihat itu terus. Jadi itu sih yang menurut gue wah unik nih, kita mau emang push ini terus. Jadi kalau emang mau collaborate, please do, we are very happy to welcome you. Oke, jadi itu ya untuk regulasi kita juga belum tahu segala macam. Sempat gue memantau beberapa live yang ngomongin soal ini, dan mereka misalnya kayak pajak itu adalah hal yang memaksa segala macam. Jadi lu harus bayar pajak. Tapi yang di satu sisi bertanya gimana caranya. Jadi belum benar-benar ada namanya titik tengah lah untuk soal pajak, dan juga kita nggak bisa menunggu government untuk mengeluarkan regulasi tertentu sebelum inovasi. Biasanya inovasi duluan baru ada regulasi, which is jadi masalahnya adalah yaudah kita buat aja dulu gitu ya kayak untuk regulasi nanti itu soal belakangan.
Itu dia, dan tidak menghentikan perkembangan NFT di Indo karena kalau misalnya kita nunggu-nunggu government, kita selalu Indo selalu ketinggalan, dan you know, we cannot take that sampai sekarang gitu. Kita nggak bisa terus-terusan, dan harus ada orang-orang yang kayak Kak Rahmat dan tim untuk bisa terus apa namanya keep up dengan dunia luar. Itu satu hal. Dan juga teman-teman yang mungkin saat ini ingin apa namanya, ingin juga tertarik sama dunia NFT segala macam, boleh di-download dulu ya di aplikasinya, di Play Store dan App Store loh. Udah ada apa namanya di iOS. Udah dua-duanya gila, sekali launching 12 hari, boom. Kita semangat banget. Betul. By the way, kita juga bangun app-nya dengan sangat cepat karena kita mau make sure bahwa semua orang bisa adopsi dengan cepat gitu. App-nya lebih mudah gitu kan. Karena orang-orang susah kan mungkin buka web dan segala macam, interface-nya udah kita buat juga sangat mudah. Dan Betul. saat ini tuh gue lagi punya campaign. Oke. Jadi 10.000 user pertama mereka bakalan dapat secara free. Dan kita punya NFT yang super cool. Jadi boleh lihat juga Instastory kita, namanya Zonkers. Jadi karena memang sebetulnya koleksinya tuh koleksi lucu-lucuan untuk kita nge-appreciate our users ya, especially apa tuh first 10,000. The numbers going up, jadi cepet-cepetan download dan daftar guys. Jadi si Zonkers ini isinya tuh 9.000, ada 10.000 collections yang unik karakternya satu per satu Zonkers, tapi kita punya 10 yang nggak Zonk. 10-nya tuh berhadiah, tapi tetap bagian dari Zonkers ini. Dan kita punya hadiah utama tuh motor Vespa. Jadi bayangin jadi user secara gratis, langsung download, dapat NFT, dan kalau super beruntung bisa dapat Vespa. Oke, I should make this kind of post di carousel. Nanti gue coba bikin ini ya post untuk view-nya ya. Kalau nanti gue mungkin minta Mbak Tim boleh tanya-tanya sama Kak Rahmat ya. Oke, this is fun, you know. Awesome, ya. Gitu, karena cepet banget, baru 12 hari udah, maksudnya tuh persiapan untuk launching itu nggak setengah-setengah, langsung launching, langsung semua jadi gitu kayak. You guys take it seriously. Benar. Harus kan kita prinsipnya kan pasar NFT juga bergerak dengan cepat, so we are also moving fast in the market. Sistemnya di belakang ini gue nggak tahu sih, keren sih. Anyway. Looking forward untuk update terbaru karena memang menarik banget guys ya, karena ini konsepnya jauh lebih mudah dibandingkan awal-awal NFT itu sendiri. Anyway, seiring dengan perkembangannya NFT di luar, di Indo juga termasuk salah satunya Sermong Face coming up, ada beberapa platform yang juga coming up nih Kak. Menurut lu, dari pandangan lu, gimana melihat kompetisi ini di antara sesama platform di Indo locally? Sure. I'm not seeing it as a part of competition actually, justru karena kita mestinya bisa buat beli NFT pakai rupiah gitu kan. Jadi ketika mereka punya supply-nya juga bisa ditaruh di kita. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa lebih gampang belinya pakai rupiah. Bayangin kan gitu. Jadi kalau seandainya let's say ada beberapa marketplace gitu kan, aku bisa I can name kayak Collectible, NFT, Baliola gitu. Mereka punya supply-nya sendiri gitu kan. Tapi mungkin orang yang beli di sana jadi kesulitan gitu kan. Karena yang tadi aku bilang, punya NFT itu nggak gampang. Karena kan dari mereka harus punya cryptocurrency-nya, kemudian ke walletnya juga banyak banget, kemudian masuk ke sana gitu, kemudian beli NFT-nya gitu kan. While with us, ketika connect API barang kita, barangnya bisa tampil di aplikasi kita, dan kemudian dibeli langsung pakai rupiah. We see that as a collaboration, karena kita tujuannya satu, kita pengen buat NFT lebih gampang diterima, kemudian NFT for everyone gitu kan. Jadi secara konsep nanti kita mau ngembangin ke arah manapun, jadi jauh lebih gampang. So if you are within a Web3 dan kalian lagi buat marketplace dan segala macam, let's do a collaboration with us gitu. Karena kita punya mesin yang emang bisa connect gitu. Dan kita juga bahkan secara ini ya, bahkan dari kelahiran kita pun kita udah langsung kerjasama dan connect sama OpenSea gitu kan, the biggest marketplace in the world, dan koleksi-koleksi dari OpenSea bisa dicek di kita dan bisa dibeli di kita. Karena tujuan kita juga ketika buat ini lebih mudahin orang-orang untuk punya NFT gitu. Jadi ketika mereka bisa beli NFT-nya pakai rupiah, that's our goal. So we don't see it as a competition, tapi kita ngelihatnya a way to collaborate untuk kita bantu kreator, untuk kita bantu looking semuanya. Forward, kayaknya gue dan tim mungkin akan coba ya. This is interesting, you know. Harus dong, harus. Kak, nih Kak, banyak banget nih pertanyaan ya. Kan kalau misalnya gua teman-teman lihat di sini tuh kan orang-orang bisa jual NFT segala macam.
mahal dan gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya di Sir Morpheus gue upload something terus gue jual juga, dan gimana soal supply demand, utility, use case gitu-gitu penting nggak sih Kak untuk NFT sendiri? Pastinya ya, karena kan then again gitu, kalau kita hidup cukup lama di dunia blockchain gitu kan, Ya, tahun 2017 musimnya ICO, ya, everyone creating coin gitu kan. Many coins 99% goes down to zero gitu kan. Begitu juga dengan NFT gitu kan. 99% menurutku juga world dunia NFT itu asetnya tuh bakalan goes to zero gitu. The ones yang oke. bertahan apa? The ones that innovating. The one yang emang punya purpose. Kenapa gue pengen tahan ini gitu kan. Either it's as a art, either it's as a community dan segala macamnya gitu kan. We see kenapa Bored Ape Yacht Club bisa naik segitu besarnya. Because it's not only buat the NFT itself atau gambarnya doang, tapi it's a sense of pride. Sekarang orang kalau pakai BAYC itu jam tangan, nggak malu kan disebelahin sama Rolex, karena tahu harganya bisa jauh lebih mahal daripada Rolex gitu. So, as long as it helps the purpose, kayak ada NFT yang nanti bisa dibuat for humanity, gue bangga pakai NFT ini, pegang NFT ini gara-gara alasan humanity, atau gue bangga pakai NFT ini because I am part of this community yang memang kuat gitu, atau memang bagian dari flex aja gitu, tanda kepemilikan, tanda kartu anggota gitu. Jadi itu yang memang kita bisa lihat ya, jadi dari NFT, sehingga menentukan kenapa gue buat NFT ini, utilitasnya apa, dan kenapa orang mesti beli ini tuh, itu ada hal yang memang nentuin nanti harganya seperti apa gitu. Kalau memang dibangun for the art, then you get to find orang-orang yang suka sama gaya art lu gitu kan. Jadi emang building the community, building orang yang mau beli karya lu itu jadi jadi paling penting gitu kan. Sama lah kayak artis-artis apapun, mereka tawarin karya mereka kepada orang yang emang suka sama style dan Oke, gaya art yang mereka kasih ngomong-ngomong soal apa gitu. namanya identity dan segala macam ini, ada nggak sih Kak kayak pengaruh-pengaruh kayak influencer dalam tanda kutip ya, yang bisa apa namanya ya, mempengaruhi lah ini apa namanya sentimen-sentimen tertentu, bahkan kayak apakah kayak misalnya Ya, kita simply ngomong apakah Gozali Everyday bisa dibuat replicate misalnya Rahmat Everyday, Michelle Everyday, apakah impactnya akan sama Kak? well, I've been in ya apa tuh, in NFT space tuh quite a while right now gitu kan. Jadi kelatahan NFT itu bukan cuma terjadi di Indonesia gitu, tapi juga terjadi di luar gitu ya, bahkan in the biggest part OpenSea gitu kan. Sukses project ini yang berbau doodle rame banget, project-project yang bau doodle latah, latah banget gitu. Oh ya, Project-project yang kemudian ngeflip doang nih, dari CryptoPunk kemudian jadi ya, Punks PHUNK gitu, kemudian flip ya. BAYC terjadi juga gitu kan. Nah, ada yang memang nilainya sempat naik, tapi ada juga yang nilainya nggak naik gitu kan. Nah, tapi itu gimana? Kenapa naik, kenapa enggak? Itu tergantung dari purpose-nya itu sendiri gitu. Tapi yang jelas, a very good projects yang kemudian naik tinggi dan kemudian bertahan Oke. adalah project-project yang emang kreatif gitu loh. Sebelum Gozali, siapa yang mikir mau ngambil foto tiap hari, foto aneh-aneh, kemudian dikirim ke situ gitu kan. Dan kemudian Gozali juga menciptakan story yang bagus gitu. So, Ghazali is not a mere of a lucky things gitu kan, tapi juga memang sebuah cerita yang sangat menarik gitu kan. We can say Jejo start apa tuh, start Ghazali movements, and then with Arnold, and then with Cyberkongs and lots of thing other gitu. Tapi tanpa Ghazali punya cerita yang kreatif, Jejo nggak akan beli gitu, Arnold nggak akan beli gitu. Oleh karena itu, your creativity dan originality plays an important role kalau seandainya emang mau jadi seorang NFT artist atau NFT creators yang sukses. Gitu ya guys ya. Jadi clearly bisa dimengerti ya buat teman-teman ya. Baik lagi ke apa namanya statementnya Kak Rahman itu, the project that survive itu adalah project yang terus inovasi gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma meniru-niru biasanya, well Yep. sometimes you get back, tapi kadang mostly itu jadi kayak trash aja. Lu cuma nyampahin apa namanya online di online gitu, dan nggak semua juga selalu berhasil, dan kayak ICO gitu-gitu ya, kayak Kak Rahman bilang tadi nggak semuanya akan sukses gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya mau stay survive harus project-project yang benar-benar innovate, punya cerita, punya use case, punya utility, dan By the way, Gozali iya is here. dia. Hai Gozali. Halo Ghazali, stop. Sapa dong Gozali, gua bantuin ini kemarin ngeviralin cuy. Masya mencari faedah sih. Oke. By the way, Gozali, kita lagi gibahin lu. Ngomong-ngomong soal lu, apakah lu ada proyekan lain gitu kan? Kita bisa inilah live nanti ya.
bareng-bareng ya. Nanti kan ada di Sir Morpheus juga pastinya ya kan. Anyway Kak, mungkin itu dari kita secara ini Yep. terakhir mungkinnya pertanyaan apakah NFT ini menjadi apa ya? Ini kan sampai sudah jadi inovasi yang paling bagus banget nih so far high end di untuk Indo ya secara lokal udah bisa apa namanya NFT yang sebegitu rumitnya, sebegitu kompleksnya dan juga apa namanya orang-orang pengen chase the money bla bla bla. Tapi Surface bikin itu lebih secara tampilan. Gue lihat tampilan aplikasinya juga apa namanya friendly untuk orang-orang apa namanya mengerti ya. Websitenya juga user friendly menurut gue. Akankah ini NFT ini bisa diterapkan di birokrasi pemerintahan atau tadi harusnya bisa ya gitu ya kayak harusnya bisa ya kayak Betul. Kalau secara konsep obviously bisa gitu kan. Surat tanah yang paling dekat mungkin ya, gitu yang untuk bisa dilakukan gitu kan. Tapi juga banyak project-project Hara. Hara, kalau tahu Hara token kan juga sebenarnya dia datanya kan sebenarnya data petani-petani gitu untuk jadi basis dari pinjaman finansial gitu. Sebenarnya kalau seandainya mau dibuka diskusi dari government, kita juga yang dari Web3 kan, kita juga yang ngerti blockchain pasti akan happy banget untuk ngebantuin itu gitu kan ya, untuk ngebuat prosesnya jauh lebih gampang. One thing yang bisa diciptakan dari proses NFT dan blockchain adalah akuntabilitas dan juga transparansi sama kecepatannya transaksi gitu. While all those things yang emang selalu dibutuhin dan bisa kita bisa taruh di government yang kadang-kadang jadi bagian yang kayak kemarin ada masalah kasus sertifikat yang legality-nya ya jadi masalah gitu. Ini bisa banget di-solve pakai blockchain dan teknologi NFT jadi lebih gampang untuk menerimanya gitu. Mungkin gini, kalau aku bisa buat NFT hubungannya ke situ gimana? Transparansi dan akuntabilitas itu udah ada di blockchain. Tapi karena konsepnya abstrak, cuma data-data doang, jadi lebih susah untuk diterima masyarakat. Tapi dengan NFT yang bisa ngebuat visualisasi dari data-data itu, kayak dikasih gambar, dikasih apa gitu, dikasih trades, itu membuat jauh lebih gampang untuk diterima. NFT itu bisa mempercepat proses adopsi dari blockchain ini mungkin masuk ke teknologi pemerintahan dan teknologi ke yang lebih mass, yang mereka nggak tech savvy, tapi mereka bisa jauh lebih ngerti itu. Oke, Gitu sih kalau aku that's it ngelihatnya, ya bro. kayak. By the way, sebelum kita masuk ke conclusion, nanti Kak Rahmat juga apa namanya akan mendeliver dari sisinya beliau. Kita coba jawab pertanyaan dulu boleh Kak ya? Oke. Boleh, boleh. Tapi mungkin jawab pertanyaan nanti yang pertanyaannya dipilih Oh, akan dapat tiket Just Kak Goes to boleh ceritain Campus dulu nggak sih ini untuk kenapa nih ada anak tiba-tiba luar integrating negeri. antara event Sir Morpheus dan Just the Campus dan Just Go to Campus tuh gimana sih konsep eventnya? Ya, Yes, Just Goes to Campus oke. itu konser ya, konser anak UI. Karena gue Oh juga lu siap. Just Goes to Campus, Oke, mantap. ya, the biggest apa tuh kampus event soal jazz dan concert di Indonesia gitu. Akhirnya kita juga collaborate sama mereka dan mereka Oke. kebetulan konsernya tahun ini hybrid, ada online ada offline. Kita collaborate untuk ngebuat tiket untuk offline-nya mereka gitu. Jadi kita collaborate nih sama mereka gitu, mereka buat tiket dalam bentuk NFT. Jadi yang kayak bilang tadi, NFT-nya tuh ada yang spesialnya. Jadi ada yang reguler tapi bisa naik ke VIP, yang reguler bisa dapat makan, reguler bisa dapat merch specials. Bahkan kalau di VIP-nya tuh ada Oke. trades yang bisa ketemu sama artisnya. Gitu, ketemu sama artis ya, dapat tanda tangan artisnya. Ini menarik banget karena itu juga apa tuh sesuatu yang baru kita coba di gacha modelnya. Kayak gitu. Jadi gue kemarin ngobrol sebelum kita connect, kita ngobrol bareng dan sangat sama-sama semangat nih untuk kita buat sejarah bareng untuk bikin first event yang fully using NFT di Southeast Asia. Jadi ini adalah kolaborasi Sir Morpheus dan Just Goes to Campus to create first event that's fully Wow. using NFT, First bro. in Southeast Asia, truly remarkable, bro. Keren, keren, keren. Initiate-nya keren banget sih, betul-betul keren. Itu guys, kira-kira kapan Kak acaranya Kak? Acaranya akan 5 Februari Oke, itu dia di guys. Kuningan Jadi buat City. 5 apa tanya? Tiketnya sekarang udah habis, jadi ini yang kita bagiin jatah panitia. Jadi beruntung nih teman-teman yang akan kita pilih karena banyak yang ngopi tapi Wah, udah habis. beruntung banget buat 5 orang ini ya. Jadi teman-teman ya, mimin yang nggak dapet nih kayak aduh. Iya. Anyway, dari Jane Abigail, Kak,
tips pemula untuk masuk ke NFT apa ya? Apakah dengan Gozali Everyday akan malah membuat NFT lainnya nanti akan low quality? Sure. Trik untuk masuk NFT, Hmm. pahamin dulu tujuan masuk NFT apa gitu. If you guys are looking for profit, mesti cari tahu project yang demand-nya gede gitu. Project yang demand-nya gede untuk kalian bisa masuk di harga minting atau di harga masih murah dan kemudian jual di paling tinggi gitu kan. Kalau seandainya tujuannya adalah profit. Kalau tujuannya adalah supporting artis, jadi bagian dari komunitasnya, Hmm. the heck with the price gitu kan, nggak peduli tentang pricingnya gitu. Karena kalian supporting that gitu. Kalau kalian sebagai collectors yang memang lagi looking for mau ngejual karyanya, paling penting adalah define your niche gitu. Siapa yang mau kalian target market? Sama kayak bisnis lah. Building an NFT project is same like building a company. Know your target market and know why your product is needed by them. Sama aja gitu. Jadi building NFTs itu kayak building company. Buat produk yang bagus sampai orang mau pakainya, sampai orang mau Itu nahannya ya guys ya. gitu. Jadi semua orang bisa masuk NFT ya kak ya? Bisa, semua orang bisa. Itu dari Jane, sekarang kita ke Michelle. Kak, mau tanya nih, selama ini kan aku lihat NFT sebagai karya orang yang jual secara digital, tapi yang sering aku lihat gimana kalau misalnya NFT itu misalnya karyaku yang udah dibuat, misalnya di screenshot orang terus dimasukin ke OpenSea, let's say. Gimana tuh sih Kak, secara teknis? Oke, kalau seandainya memang kamu udah jadi artis yang terkenal gitu kan ya, kamu punya karya bagus, orang akan notice tuh. Dan Oke, komunitas itu sangat ngebantu gitu. Misalnya kayak kamu udah jadi artis, wah ini nih kopi kopi minter. minter. Kita sebutnya kan kopi minter gitu. Karena ngemin ulang karya yang udah terjadi gitu kan. Jadi itu bahaya sebenarnya untuk orang-orang yang beli ya, karena bisa ketipu orang yang palsu gitu kan. Tapi yang perlu diingat adalah komunitas biasanya juga help lu untuk ngehapus si kopi minter tadi. Dan juga untuk pembeli mesti hati-hati. Kenapa? Karena koleksinya gambarnya bisa kelihatan sama. Kayak aku bilang tadi, asetnya, fotonya mungkin sama. Tapi sertifikat di belakangnya itu berbeda. Cek dulu siapa yang buat, kapan dibuatnya. Nah, itu yang jadi penting gitu. Jadi ini bagian edukasi juga untuk teman-teman biar nggak ke-scam. Before you buy atau before kalian connect wallet kalian untuk melakukan suatu transaksi di blockchain atau suatu transaksi di NFT, pastiin kalian berinteraksi dengan koleksi yang tepat dan juga dengan ini ya, dengan semuanya Oke, tuh yang benar, intinya gitu ya gitu jadi sih. ya guys ya. Karena banyak terakhir itu kemarin saya juga lihat Kak, tahi lalat itu di kopi minter lah sama orang gitu. Terus kemudian ada beberapa apa namanya karya yang tidak tahu NFT segala macam tiba-tiba dia di report sama community, wah karya gue nih gitu dibajak gitu, dijual dan udah ada yang ininya. Terus di report gitulah ya. Berarti emang benar-benar harus community juga membantu untuk nge-report bahwa dari platform ini bukan pemilik sebenarnya gitu Kak ya. Betul, betul gitu. Jadi saling support lah community di Itu. Web3 mah asik, saling tolong biasanya. Anyway, Kak, pertanyaan dari Bintang. Kak, gimana nih tanggapannya terkait NFT sampah seperti KTP? Apakah itu dibenarkan atau tidak, Kak? Oke, kalau dibenarkan sih pasti enggak ya gitu. Ya, KTP gitu, that's stupid. That's very first stupid kalau untuk taruh di KTP di sana gitu kan ya. Tapi kalau seandainya NFT itu jadi sesuatu yang rame lah ya gitu, sama uploadan aneh-aneh, kata banyak yang bilang udah kayak Tokopedia dan segala macam. ya, Well, it's the beauty of it gitu kan. Karena semua orang bisa ya. melakukan apapun dan berkarya gitu kan. Sebenarnya karya yang kayak gitu tuh bukan baru, tapi udah lama adanya gitu. Bahkan nggak cuma di Indonesia, di tempat-tempat lain pun juga ada kayak gitu. Oke. Halo, oke, yang foto foto apa gitu dan segala macam diupload juga. This is not the first time happen gitu kan. Tapi emang karena kemarin kebetulan ngetop sama Gozali, jadi semuanya dilihat banget kan di situ. It's the beauty of the Web3 yang emang ya mesti kita lihat, kita mesti kita enjoy gitu. Karena kan nggak ada batasan, nggak ada sensor gitu. Kita sendirilah yang ngebuat ini tuh jauh lebih bagusnya gimana. Kayak katanya Om Deddy, don't make stupid people famous. Kita juga jangan biarin lah mereka mau upload apa kayak dan segala macam, gak usah diliput, biarin mau gimana pun gitu. Nah tapi soal NFT KTP tadi emang mestinya kayaknya kalau di OpenSea itu sistemnya ketika mereka upload data
itu kan disimpan tuh di Google Drive-nya OpenSea ya. Mungkin kita bisa bantu report lah gitu kan, supaya foto-fotonya tuh dihapus gitu kan. Jadi datanya tuh ya dihapus. Blockchain-nya nggak mungkin dihapus tuh. NFT-nya nggak mungkin dihapus. Tapi asetnya itu masih bisa dihapus, asetnya masih bisa diubah gitu kan. Karena banyak banget lah teman-teman yang NFT, yang foto KTP-nya ada di situ dan takut bahaya Gitu disalahgunakan. ya. Jadi emang benar-benar apalagi identity seperti itu apa namanya berbahaya sekali kalau misalnya diupload di blockchain ya. Secara data tidak bisa. Betul. Ntar masuk pinjol, bahaya. Dimarah-marahin ada aja orang geblek kayak gini orang Tiba-tiba ya diteleponin ngapa kan. gitu ada banyak komen-komen yang nggak gini juga tapi itu pasti yang upload bukan orang pemilik ID kak pasti itu pasti orang-orang yang udah ngumpulin ID orang lain terus dia kayak iseng Betul, gitu. Iya, iya, iya. 100% Kita udah setuju. ngomongin do's nih Kak. Sekarang ngomongin don'ts dari Lastri. Kak, gimana sih apa sih hal-hal yang harus kita hindari kalau kita mau masuk dunia NFT? Misalnya banyak banget phishing dan juga kalau boleh curhat, gua juga sempat pernah kena website phishing di mana dia meniru harusnya website.com. Gue beli di .net. Habis itu gue minting, kemudian hilang deh. Habis itu gue report, ternyata itu salah websitenya. Gimana sih Kak cara untuk menghindari itu? Ya, again, apalagi kalau Lastri. seandainya proses minting ya cepet-cepetan, apalagi Iya. projectnya 2 menit habis bosku gitu kan. Jadi kalau kita agak cepet, juga mesti hati-hati gitu kan. Tapi kalau menurutku adalah be careful of a stealth project gitu, karena emang kan sekarang tuh udah stealth project juga perlu cek dulu nih sebelum nge-mint stealth project biasanya it's way dangerous gitu kan, karena orang tiba-tiba apa bisa aja rakpul gitu kan. Tapi kalau seandainya emang udah banyak dan emang kelihatannya safe, let's do that gitu. Kalau ke dia project yang nggak stealth kan biasanya udah diumumin dulu tuh mintingnya di website mana, dan biasanya dia nggak akan berubah. Ketika dia di akhir waktu berubah itu kemungkinan ada hack, and hack now happens all the time gitu kan. Ketika di hack, hacknya bahkan di akhir-akhir di jam minting keluarin website baru gitu kan. Jadi hati-hati di situ dan selalu lihat website yang udah diumumin dari lama, biasanya tuh kayak gitu bisa ngebantuin. Tapi then again, before you connect anything with your wallet, make sure bahwa that's the right website, that's the right contract that you are interacting with gitu. Caranya gimana? Ya belajar, jangan sampai apa tuh, belajar ini benar gak sih kontraknya gitu kan, ini benar gak sih websitenya gitu. Udah bisa lah, ini mah itu tentang digital literasi yang harusnya teman-teman bisa. Kalau udah bisa mau masuk NFT, Oke, pastinya bisa juga belajar hal ini tadi. banyak banget nih cewek-cewek nih yang nanyain ke Kak Rahmat nih. Aduh, fansnya banyak. Ini cewek lagi nih. Dari Hinz Karina, edukasi seperti apa yang harus diupaya di market Indonesia, Kak? Dengan ekspektasi bahwa misalnya, ada nggak sih kalau misalnya mata kuliah NFT gitu? Possible nggak sih? Wow, menarik ya gitu. Justru untuk jadi mata kuliah sendiri atau untuk jadi jurusan sendiri gitu ya. I don't know. In the future there might or there might not be gitu kan. Tapi kalau kita lihat functionality-nya gitu, gimana penggunaannya dan segala macam, how do we revolutionize our world ataupun segala sesuatu yang ada, dengan keuntungannya mungkin ada gitu. Mungkin nggak jadi jurusan atau nggak jadi mata kuliah sendiri, tapi jadi satu kelas sendiri gitu yang mungkin bahas ini bisa jadi gitu. Karena the world is keep evolving. Tadi aku bilang juga up to this moment juga kita ngelihat NFT itu masih di sini. Belum tentu gitu kita belum masuk nih ke realnya gimana dan batasannya kreativitas. Jadi emang di dunia Web3 itu balapannya tuh sama kreativitas, sebisa apa itu dengan ini gitu kan. Kita juga mencoba untuk mengcater dunia yang nggak web ini nih, kita ngejembatanin web 2 dan web 3, real life sama meta itu kan kita jembatanin. Tapi ada juga orang yang fokus untuk ngedalemin di web 3-nya, ada orang yang fokus di sana gitu kan. Jadi kita bareng-bareng sebetulnya as a part of community untuk kita bisa coba bukan exploit, tapi kita coba explore kegunaan semaksimal mungkin. It's for the humanity gitu kan. That's why kita nafasnya nafas collaborations, nafasnya mempermudah orang untuk punya ini. That's what we do in Wow, Star Morpheus nicely actually. done. Nicely delivered. Ini pasti IPK-nya 4 dulu nih. Apakah IPK-nya 4? Nggak dong bro. Justru ya, kalau IPK-nya 4 nggak di sini, nggak bangun perusahaan. IPK-nya 4 jadi Who dosen. knows ya kan? You actually very well rounded about the topic and nggak heran bisa jadi CEO-nya Thank Surmofis. you. Actually ya, Surmofis lucky to have you I guess. Dan we actually
Apa? Co-founder, Oh, the co-founder, founder. You are the founder yourself, co-founder, founder and CEO. bukan CEO. Wow. No wonder. Okay, okay. This is very interesting, you know. Okay. Kak, mungkin dari Kak Rahmat sendiri nih kita wrapping. Dari Kak Rahmat sendiri ada kesimpulan atau hal yang mau disampaikan terkait Sir Morpheus ataupun NFT in general lah dari pandangan Kak Rahmat. Sure. The NFT Mm-mm. is just the beginning kalau menurut gue gitu. The Oh. phenomenon is just start gitu. Thanks to Bored Ape Yacht Club, thanks to CryptoPunk and in Mhm. Indonesia, thanks to Gozali for the effect gitu. Jadi orang-orang jauh lebih aware gitu untuk tahu apa itu NFT sendiri gitu kan. When we talk about the potentials itself, ada banyak banget potensi yang bisa kita tap in untuk bawa transparansi dan tadi akuntabilitas jauh lebih luas gitu ya. Pasti ke depannya gitu, dan banyak banget use case yang bisa dieksplor untuk kita bareng-bareng gitu. Dan untuk melakukan itu, education orang terhadap NFT harus lebih bagus dulu gitu kan. Harus lebih banyak orang yang masuk untuk bisa punya ide yang lebih bagus. Prinsip kolaborasi kan, the more the merrier, idenya semakin banyak gitu kan. So what we're doing here, pengen mempermudah dulu orang cara masuknya, punya NFT-nya, jadi belajarnya lebih enak gitu. Salah satunya seperti itu gitu kan. Jadi dunia NFT ini masih akan berkembang sebagai konsep ya. Kalau masalah harga kan tadi yang kita bilang, masalah harga pasti akan naik turun dan segala macam. Tapi secara konsep banyak banget yang bisa kita kolaborasiin bareng gitu. As in for now, we are in industry ticketing, especially event ticketing. But in the futures, mungkin tiket pesawat, mungkin tiket nonton bola, mungkin tiket apapun gitu, mungkin leisures, mungkin membership card atau apapun udah jadi pakai ini. Kasus Logan Paul kemarin yang beli Pokemon card tapi palsu, itu kan bisa Traveloka di solve tersaingi semua nih ya sama dengan Sir Morpheus NFT. nih. There are many cases. Kayak ya kalau kita bisa collaborate gitu ya gitu kan. Tapi anyway, all those things yang bisa kita bawa bareng gitu kan untuk kita bisa jadi maju bareng lah gitu kan. Intinya yang kita lihat tuh how are we able to bring good itu into the community gitu kan. That's what we always see gitu kan. Oleh karena itu tadi bilang juga ketika kita mau masuk industri ticketing, masalah apa yang kita bisa solve gitu. Kenapa kita mau masuk kan itu juga jadi pertanyaan dasar. Dan ketika kita tahu kita bisa provide value, then we get in gitu. Karena something yang kita percaya juga di Founders adalah selama kita emang bisa kasih dampak positif, we always happy Wow, to do that. thank you. Gue sebagai ini, gue belajar banget nih ya, walaupun ya, you know, the perspektif kayak banget di sini kita ngobrol 1 jam, gak rugi banget kelas gratis dari Kak Rahmat Hidayat. Thank you as a founder of Sir Morpheus, thank you banget.